Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 7 Maret 2025. Jumat pertama di bulan Maret, hari pantang dan puasa untuk kita. Di Jumat pertama ini kita juga berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam hidup ini kadang kita lebih mementingkan casing dibanding isinya, jeroan dalamnya. Kita mementingkan yang penting bungkusnya indah, kemasannya indah, sementara isinya urusan nomor 2. Ketampanan atau kecantikan adalah casing. Namun hati yang baik, karakter yang baik, inilah isinya. Rumah yang mewah, megah dan indah hanyalah bungkus. Karena yang terpenting adalah isinya. Keluarga yang saling mengasihi, mencintai dan bahagia. Aktif di gereja juga adalah kemasan. Isinya adalah keterarahan hati dan pengabdian untuk Tuhan dan sesama. Jadi jangan terkecoh dengan hanya berorientasi pada yang lahiriah, pada yang menjadi casing, bungkus, kemasan luarnya saja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang murid-murid Yohanes yang datang kepada Yesus. Mereka bertanya demikian, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Pertanyaan ini dilayangkan oleh para murid Yohanes karena mereka merasa sebagai orang Yahudi diharuskan untuk melakukan kewajiban agama dengan berpuasa. Kok murid-murid Yesus tidak melakukan itu? Kenapa demikian? Jawaban Yesus ingin mengembalikan makna dan hakikat dari puasa. Bahwa sejatinya puasa itu adalah isi dari puasa, olah rasa dan olah batin untuk menahan diri, dan puasa menjadi sarana untuk mengalami kasih Tuhan. Sedangkan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya hanyalah sekedar menjalankan ritual kewajiban agama. Mereka melakukan itu semua hanya secara lahiriah saja, bahkan hanya sekedar untuk pamer saja. Puasa yang mereka lakukan hanya bungkusnya yang indah dan hanya menjadi instrumen untuk menyatakan diri sebagai pribadi yang saleh, hingga mereka bisa menghakimi orang lain dengan cap, "Pendosa, engkau tidak puasa." Mengapa para murid Yesus tidak berpuasa? Karena kala itu mereka bersama-sama dengan sang mempelai, yakni Yesus sendiri yang hadir bersama dengan mereka. Maka Yesus berfirman, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka?" Ya pasti tidak dapat, karena seharusnya para sahabat bersuka cita bersama dengan sang mempelai. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk berpantang dan berpuasa, bukan demi kewajiban, namun sebagai
pertobatan kita, sebagai olah batin kita untuk mengalami Tuhan. Pantang dan puasa kita bisa kita buat dengan makan 1 kali kenyang atau mengurangi segala hal yang kita senangi. Namun kita juga diajak untuk pantang dan puasa dari hal-hal buruk. Pantang menghakimi orang, pantang berkata-kata kotor, pantang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, gosipin orang, mencuri, jahatin orang. Semoga itu yang kita mau buat dalam langkah pertobatan kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.